Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan dan shalom. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada kekurangan sesuatu apa. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang peranan dari mikrobiologi dan juga bagaimana sejarah-sejarah terbentuknya dari ilmu mikrobiologi. Nah, jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah mendengar kata-kata dari mikrobiologi. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari ilmu mikrobiologi? Nah, ilmu mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran lebih kecil. Nah, pengertian kecil di sini yaitu kita membutuhkan suatu alat, ya. Dengan alat tersebut kita bisa melihat dari bentuk dari makhluk hidup itu sendiri. Itu adalah pengertian dari mikrobiologi. Nah, ilmu mikrobiologi merupakan salah satu cabang dari ilmu induk, yaitu ilmu biologi. Nah, subjek yang kita pelajari dalam mikrobiologi ini relatif banyak, ya. Ada bakteri dan molekul, ada jamur, ada virus, ada alga, ya, dan lain sebagainya yang ukuran tubuhnya relatif lebih kecil. Nah, itu adalah salah satu jenis subjek yang kita bahas dalam ilmu mikrobiologi. Nah, karena cakupan ilmu mikrobiologi sangat luas sehingga penggunaan dari mikroorganisme dan juga pemanfaatannya sangat luas digunakan dalam berbagai bidang, yaitu diantaranya ada mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi farmasi, kedokteran, pangan, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih observasi yang akan kita lihat pada ilmu mikrobiologi? Di antaranya yang pertama yaitu morfologi. Morfologi itu adalah bentuk tubuh dari makhluk hidup tersebut. Kemudian ada yang namanya fisiologi. Fisiologi adalah bagaimana dia melakukan metabolisme, bagaimana dia melakukan respirasi, bagaimana dia melakukan yang namanya anabolisme. Di situ dibahas dalam mikrobiologi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perannya dalam sebuah lingkungan ataupun ekologi. Karena adanya interaksi sesama mikroorganisme dengan mikroorganisme lain ataupun mikroorganisme dengan hewan yang berukuran besar. Nah, kita bisa melihat bagaimana peranan-peranannya di dalam sebuah komunitas ataupun sebuah ekologi yang cakupan areanya lebih luas. Nah, makanya di sini sangat penting sekali ketiga hal tersebut, antara morfologi, fisiologi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberadaannya terhadap lingkungan. Nah, awal terungkapnya mikroorganisme tidak terlepas dari penemuan penting, yaitu ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek yang dikenal sebagai bapak mikrobiologi atau father of microbiology. Nah, pada awal karirnya dia adalah seorang penjahit, kemudian dia memiliki keterkaitan dengan lensa. Nah, dengan menggunakan lensa tersebut muncullah sebutan mikroskop. Nah, dengan mikroskop yang dia temukan yang hanya terdiri dari satu lensa, dan dia melakukan observasi berbagai sampel. Nah, sampel yang dia amati diantaranya air hujan, jaringan tumbuhan, bahkan biji-bijian, dan beberapa sumber pernah mengatakan bahwasannya dia juga melakukan observasi terhadap fesesnya sendiri. Nah, dari sampel-sampel tersebut dia menemukan adanya makhluk hidup yang berukuran lebih kecil. Nah, kemudian dia menggambar mikroorganisme tersebut, kemudian mempublish pada London Royal Society. Nah, kemudian Robert Hooke mengembangkan mikroskop dengan dua lapis lensa. Nah, dengan dua lapis lensa tadi dia mengobservasi sel gabus. Nah, dari sel gabus ini muncullah muncullah istilah sel yang kita gunakan pada saat ini. Nah, meskipun resolusinya rendah, tapi dengan menggunakan mikroskop ini sudah lumayan terlihat jelas dari sel-sel yang dia amati. Nah, dengan ditemukannya mikroba menyebabkan muncul teori-teori lain yang berkaitan dengan asal-usul kehidupan. Nah,
kedua teori ini disebut dengan teori abiogenesis dan teori biogenesis. Kedua teori ini secara definisi saling bertentangan. Nah, pada teori abiogenesis mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda-benda mati, sedangkan sebaliknya pada teori biogenesis mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda-benda hidup. Nah, pada teori abiogenesis, teori ini didukung oleh dua orang peneliti, yaitu Urey dan Miller. Nah, kedua peneliti ini menggunakan senyawa metana, amonia, hidrogen, serta air untuk membuktikan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda-benda mati. Nah, keempat senyawa tersebut adalah perwakilan atau gas-gas yang diduga sumber terbentuknya sel. Nah, setelah dilakukan penelitian ini, tidak ada satu sel pun yang terbentuk, sehingga tidak cukup untuk mendukung teori-teori abiogenesis. Beberapa peneliti yang mendukung teori biogenesis, yang pertama itu Francesco Redi, terus yang kedua itu ada Lazarus Spallanzani, dan yang ketiga itu Louis Pasteur. Nah, ketiga-tiga dari peneliti ini sama-sama melakukan penelitian untuk membuktikan teori biogenesis. Nah, pembuktian pada teori biogenesis yang dilakukan oleh Francesco Redi menggunakan sepotong daging. Nah, sepotong daging tersebut dimasukkan ke dalam sebuah botol. Nah, botol yang pertama ditutup, sedangkan botol kedua dibiarkan terbuka. Nah, setelah didiamkan beberapa lama, ternyata muncul ulat pada botol yang dibuka, sedangkan yang sedangkan botol yang ditutup tidak memunculkan ulat. Nah, dari hasil kesimpulan ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya teori-teori abiogenesis itu dapat dibantah oleh Francesco Redi. Kemudian selanjutnya teori biogenesis yang didukung oleh Lazarus Spallanzani ini menggunakan kaldu. Nah, kaldu tadi ditaruh ke dalam sebuah botol, ya, yang satu dipanaskan dan dibiarkan terbuka, yang satu lagi tidak dipanaskan dan dibuka, kemudian yang ketiga dipanaskan dan ditutup. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya pada botol yang berisi kaldu yang tidak dipanaskan, yang dipanaskan dan dua-duanya dibiarkan terbuka, yaitu terjadi perubahan warna, terjadi perubahan bau. Sedangkan pada botol yang ketiga tidak terjadi perubahan sama sekali, ya, baik itu pun tekstur ataupun warna. Nah, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya terdapat mikroba-mikroba yang ada di udara sehingga dapat mengkontaminasi dari kaldu. Kemudian yang terakhir, pembuktian oleh Louis Pasteur. Nah, pada pembuktian yang dilakukan oleh Lazarus Spallanzani dan juga Francesco Redi dirasa masih belum cukup untuk membuktikan teori ataupun mendukung dari teori biogenesis. Pada teori Louis Pasteur ini juga sama, mirip dengan menggunakan kaldu, ya, penelitian yang dilakukan oleh Lazarus Spallanzani, tetapi dengan menggunakan tabung yang berbentuk seperti huruf S ataupun leher angsa, gitu ya. Kaldu tetap dipanaskan, kemudian tetap dibiarkan terbuka, tapi pada ujung botolnya itu berbentuk seperti huruf S ataupun seperti leher angsa. Nah, setelah dipanaskan dan dibiarkan beberapa saat, tidak terjadi perubahan warna ataupun tidak terjadi perubahan tekstur, ya, dan juga tidak keruh. Nah, hal ini membuktikan dapat memperkuat dari penelitian ataupun pembuktian dari Lazarus Spallanzani tentang penggunaan kaldu tersebut dalam mendukung teori-teori biogenesis. Terima kasih telah menyaksikan video singkat kali ini yang bertemakan tentang sejarah dan peranan dari mikrobiologi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.